Para pejuang COVID-19 di daerah juga terus gencar mengajak masyarakat menjaga kebersihan diri. Salah satunya rajin mencuci tangan dengan sabun. Orang tua, kakak, om, tante, ayo kita sama-sama mengingatkan keluarga sebelum masuk rumah wajib mencuci tangan. Kalau sering dilakukan, lama-lama menjadi kebiasaan kan? Mahasiswa di Garut, Jawa Barat ini menggalakkan gerakan cuci tangan dengan cara membagikan alat cuci gratis ke kampung-kampung. Alatnya sederhana, terbuat dari barang-barang bekas. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mewajibkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Ketika akal melebihi hati, ketika hati melebihi akal. Ya mungkin Ahmad Irgi, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung yang terdampak. Sudah sebulan lebih kuliah online di rumah berlangsung. Namun, kondisi ini tidak membuatnya bosan atau mati gaya. Pria asal kampung Cilegong, Desa Sukalilah, Kabupaten Garut ini sibuk membuat alat cuci tangan dari barang bekas. Bahannya pun beragam, mulai dari ember bekas hingga galon. Waktu luang ia isi dengan membuat alat cuci tangan. Ia pun mendorong warga setempat makin terbiasa mencuci tangan. Barang bekas ia dapatkan dari warga yang memiliki bahan-bahan tersebut. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan 4 hingga 5 ember. Ember yang sudah dibersihkan dilubangi di bagian bawahnya, lalu dipasang paralon bekas untuk saluran air. Setelah itu, agar lebih menarik, ember pun dicat. Sedangkan penutupnya digunakan triplek bekas. Usai membuat alat cuci tangan, Irgi pun mengajak teman-teman di kampungnya untuk membagi dan memasang alat cuci tangan. Sejumlah tempat yang dipasangi diantaranya gang-gang rumah warga, warung, hingga posyandu. Warga pun menanggapi positif kegiatan ini. Senang dengan adanya bantuan ini, jadi masyarakat tahu cara membersihkan tangan. Saya sangat banyak terima kasih kepada antusiasnya pemuda. Ini memang membantu lingkungan dengan masyarakat Mekar Siliwangi. Saya berterima kasih atas antusias pemuda. ya simpel saja bagi saya mah kalau misalkan untuk membagi waktu antara kuliah dan mengayomi masyarakat ini, membantu masyarakat untuk mencegah adanya virus corona ini. Ya kan kuliah saya itu kan dari pagi. Jadi saya membagi waktunya untuk membantu masyarakat mencegah virus corona ini dengan membuat tempat cuci tangan itu jadi siang harinya. Pandemi virus corona menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Contohnya di Kabupaten Kampar Riau ini. Meski demikian, warga perumahan Bougainville, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu ini tidak menyerah dengan kondisi. Mereka kemudian banting setir menjadi perajin dadakan, menerima pembuatan sarana cuci tangan umum dari drum bekas. Semua ini berawal dari dampak dari virus corona. Kebetulan saya ada usaha rental mobil yang terdampak langsung karena corona ini. Dan timbullah inspirasi untuk, kan pemerintah sekarang untuk mencegah corona itu menggalakkan mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Oh, dari sisi ekonomi pasti bang, sangat membantu sekali. Soalnya di zaman corona ini kan duit masuk kita nggak ada bang, asap dapur udah nggak ngepul lagi. Sarana cuci tangan ini pun menarik minat banyak pihak. Setiap hari ada saja yang memesannya. Ya, kami sudah memesan ke usaha ini untuk kami berikan ke fasilitas umum digunakan oleh masyarakat. Yang pertama karena menggunakan barang-barang bekas, yang kedua juga kita menghidupkan ekonomi kecil ya yang hari ini terdampak oleh corona. Di tempat-tempat umum seperti di perkantoran, kemudian di panti asuhan dan beberapa tempat yang lainnya. Kita udah 11 unit kita pesan. Ini kita tempatkan di wilayah Pekanbaru dan Siak. Wastafel dari barang bekas ini harganya bervariasi, mulai dari 1 hingga 2 juta rupiah. Yang dilihat jangan alatnya yang murah atau barang bekasnya, melainkan semangat menularkan kebersihan. Yang berikutnya adalah sebuah perusahaan konveksi dan busana yang membuat APD untuk dibagikan ke rumah sakit penanganan corona. Karena banyaknya pasien COVID-19, meski sudah banyak yang menyediakan, hingga kini kebutuhan APD tetap tinggi. Tingginya kebutuhan alat pelindung diri alias APD untuk tenaga kesehatan penanganan COVID-19 membuat banyak pihak prihatin. Salah satunya Mashiro & Co, perusahaan fashion sustainable atau busana dari bahan ramah lingkungan di Jakarta.
APD yang saat ini banyak digunakan tenaga kesehatan penanganan COVID-19 adalah APD yang sekali pakai. Padahal, kebutuhannya sangat banyak setiap harinya. Itulah yang menginspirasi perusahaan memproduksi APD untuk disumbangkan yang bisa dipakai berkali-kali. Memang banyak teman dan keluarga dari Mashiro & Co yang juga merupakan tenaga medis. Nah, menurut informasi yang beredar di lapangan, banyak sekali rumah sakit dan puskesmas yang masih kekurangan APD. Kalaupun ada, yang sekali pakai, sehingga kebutuhannya perlu banyak sekali. Padahal yang kita tahu juga bahwa nggak cuman dokter atau perawat yang menangani pasien COVID-19 aja yang perlu APD ini, tapi juga tenaga medis yang menangani pasien umum. Nah, dari situ kita tergerak untuk mencoba untuk desain dan juga produksi APD yang bisa betul-betul sesuai spek dan terpakai oleh tenaga medis. Nah, ternyata untuk bikin APD ini juga kita perlu banyak banget belajar karena proses research dan development-nya lumayan panjang. Bahannya nggak bisa sembarangan karena memang harus yang splash proof, harus yang waterproof, dan kalaupun ada juga ketersediaan barangnya nggak banyak di pasaran. Nah, intinya kita berusaha gimana caranya supaya main goal untuk memproteksi ini tercapai. Nah, akhirnya ketemulah kain yang namanya coated waterproof nylon taffeta 65 GSM yang waterproof, dan kita juga bikin ujung-ujungnya, ujung tangan, ujung kaki itu pakai karet untuk menghindari adanya cipratan air dan kontaminasi. Nah, karena Mashiro & Co sendiri juga mengusung sustainable fashion, kita juga pikirin gimana caranya supaya APD ini nggak cuma sekali pakai, karena kalau memang sekali pakai kan kebutuhannya besar sekali. Kita akhirnya berhasil untuk bikin yang reusable, yang bisa dicuci hingga 30 kali selama nggak terkontaminasi. Nah, ini bisa dicucinya di suhu 40 derajat dan bisa dikeringkan di udara terbuka. Untuk kenyamanan para nakes, kain dari bahan nilon taffeta anti air pun dipilih. Bahannya juga tidak panas saat dipakai. Perusahaan ini juga mengajak donatur dari berbagai pihak untuk ikut menyumbang APD. Ini sebagai wujud bahu-membahu dalam menghentikan penyebaran virus corona. Hingga akhir April, targetnya ada 5.200 APD. Sedangkan tahap kedua, rencananya akan dibuat 5.000 APD. Ribuan APD ini langsung didistribusikan ke berbagai rumah sakit yang memerlukannya. Di antaranya, Rumah Sakit Pelni, Rumah Sakit Cikini, dan RSPI Sulianti Saroso. Tidak terkecuali daerah luar Jakarta, seperti Palu, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua, juga mendapatkan bantuan APD. Oke, yang akan hadir berikutnya, kisah pejuang COVID-19 yang menangani satwa-satwa dilindungi. Seperti apa kisahnya, akan hadir usai jeda.